kalau tadi kotak tantri yang paling melekat diingatan kalau kita bicara sepanjang tahun ini pemilu. Kalau Cak Lontong, yang paling menarik apa sih tahun 2014 itu? Nah, justru kalau menurut saya bukan pemilu yang menarik, tapi yang terjadi setelah pemilu yang semuanya menarik. Jadi menurut saya poin utamanya adalah terjadi ketika pemilu. Dan itu awalnya apa? Itu yang mengilhami saya juga. Jadi gini, saya jadi ingat kita dulu sengsara karena dijajah. Ini, saya juga ada kekhawatiran kita, jangan-jangan kita jadi sengsara lagi bukan karena dijajah, tapi karena jajak. Jajah dan jajak itu dekat sekali ya. Kalau dulu dijajah, ini gara-gara jajak pendapat yang orang kenal survei. Ini gara-gara survei kita ini jadi nggak karuan. Maka saya terinspirasi, makanya saya bikin Lontong Survei Institute. Jadi, coba kalau Pilpres kemarin, pemilu kemarin yang survei ini benar semua, saya kira nggak akan ada seperti ini. Tapi survei Cak Lontong Institute itu yang kemarin quick count-nya salah atau benar? Saya nggak pernah salah, karena saya nggak pernah survei. Tapi berarti itu juga ya. Jadi kalau kita kilas balik 2014, yang paling diingat ya itu ya, rame-rame gaduhnya negeri selain Pilpres dan setelah itu. Gara-gara itu tadi, jajak yang nggak karu-karuan, akhirnya ini menang, yang menang A, yang sini menang B, akhirnya itu berlomba-lomba bikin tandingan. Nah itu yang menarik. Hampir semua sekarang ada tandingannya. Yang ini kadang-kadang nggak dimengerti. Sebenarnya lomba dan tanding itu kan beda. Kok mereka berlomba-lomba bikin tandingan, ini kan yang keliru, fatal. Kalau pertandingan harus diingat, itu harus bertemu langsung, itu namanya pertandingan. Kalau lomba, itu nggak bertemu orangnya. Tapi ada hasilnya yang menang sama-sama. Kemarin Pilpres itu kita lomba atau tanding? Itu tanding, karena jelas begitu selesai sebenarnya yang menang kan sudah ada. Jelas. Harusnya nggak usah ada yang tanding-tandingan lagi? Nggak ada, nggak harus, nggak boleh. Itu berlomba-lomba bikin tandingan, ini yang bikin saya aneh. Ngerti nggak sih masalah lomba sama tanding aja nggak ngerti kok. Gitu. Ini belum saya survei, kalau saya survei mungkin hasilnya lebih memalukan saya. Gitu. Kalau gitu langsung kita ingin panggil dua orang yang kemarin ikut bertanding. Nanti kita bisa tanya hasil surveinya. Kita sambut dua wakil rakyat politikus muda, Budiman Sujatmiko dari fraksi PDI Perjuangan dan Riza Patria dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Mas Budiman. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mas Riza Patria, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Silakan Mas, jauh jadi salaman. Yang jelas kedua orang ini Cak Lontong, mereka dipilih lewat pileg yang penuh warna. Ada cuplikan Mata Najwa yang memotret pileg di tahun 2014 ini, kita lihat yang berikut ini. Kenapa nekat sih mau jadi wakil rakyat? Kan gini Mbak, ini kan setiap anggota, setiap masyarakat kan berhak untuk dipilih dan untuk memilih. Saya kan, profesi saya masih sebagai tukang ojek, tapi saya berhak untuk dipilih sebagai anggota legislatif untuk masyarakat. Caleg itu persis kayak milih pacar, harus tepat janji, harus sayang dan setia, dan juga suka sama suka. Nanti kalau sudah duduk di DPR, apa yang akan Anda lakukan dan idealnya itu di komisi berapa? Sekarang masih berubah-berubah sih di pikiran saya. Masih berubah-berubah? Saya masih harus betul-betul memahami kondisi masyarakat yang di dapil saya. Itu, Cak Lontong, itu yang kita ingat terjadi di tahun ini, berlomba-lomba melakukan apapun supaya diingat orang. Betul. Termasuk tadi itu, menjadi romiten, ada yang menjadi sahur sepuh, pokoknya apapun biar diingat. Ya mereka memang, karena belum punya brand kan mereka, jadi supaya gampang diingat. Bahkan saya punya tetangga, dia saking semangatnya bikin spanduk sampai dia sendiri lupa ternyata dia bukan caleg. Itu ada, benar. Saking itu sablonya barangkali. Saking pentingnya ingatan itu seperti itu. Saking pentingnya ingatan. Menghalalkan segala cara termasuk itu tadi. Yang jelas dua orang ini lolos ke Senayan. Alhamdulillah lolos ke Senayan. Dan Anda berdua, Mas Budiman, sebelumnya Anda memang sudah terpilih? Sudah, dan saya alhamdulillah terpilih lagi. Dan saya pernah bertemu dengan seorang kongresmen Amerika. Yang menarik dari politik demokrasi bukanlah bagaimana kamu terpilih, tapi bagaimana kamu terpilih lagi. Jadi lebih susah terpilih lagi? Terpilih lagi lebih susah karena orang yang pernah diwakili pada satu. Karena kalau orang mencalonkan diri pertama kali, orang masih punya harapan, punya mimpi. Jangan-jangan baik. Nah kalau sudah pernah terpilih, orang sudah nggak perlu mimpi lagi.
dia baik atau buruk sama sekali. Kalau kita bicara pemilu tahun ini, 2014, apa yang berbeda dengan pengalaman Anda 2009 kemarin? Dalam 2014, keputusan untuk suara terbanyak itu memang sudah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga hampir semua atau ya semua calon sudah bersiap-siap dengan segala senjatanya. Termasuk jor-joran pakai uang. Termasuk begitu juga tip apapun tidak semua, tapi saya merasakan bisa membandingkan di dua pemilu itu betapa pergeseran loyalitas itu jauh lebih kencang pergeserannya ya. Pergeseran misalnya saya mengumpulkan komunitas tertentu, itu bisa berapa hari kemudian separuh hilang karena barangkali ada calon lain masuk ke sana dan kemudian dengan pendekatan yang jadi lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Yang jelas Mas Riza, kalau masyarakat melihatnya pemilu 2014 kemarin, khususnya pemilu legislatif itu hiruk pikuknya luar biasa. Berbagai macam cara dilakukan untuk menarik simpati kita para rakyat untuk mau memilih. Tapi itu kan dari kacamata kita, dari kacamata pelaku yang berusaha untuk menggait suara, apa yang Anda ingat? Ya, jadi memang tahun demi tahun sebetulnya pemilu semakin keras dan semakin sulit ya. Karena masyarakat juga semakin cerdas sebetulnya. Dan banyak caleg juga menganggap jabatan atau masyarakat umum menganggap jabatan sebagai dewan itu jabatan yang luar biasa, prestisius. Sehingga jabatan itu memang diperebutkan banyak orang. Tidak prestisius kah menjadi anggota dewan? Justru saya bilang jabatan yang prestisius sehingga diperebutkan orang. Untuk itu orang tentu ingin melakukan segala hal dengan segala cara untuk menempati jabatan itu. Banyak caleg ya yang menjadikan uang sebagai instrumen pemenangan. Itu banyak sekali gitu. Banyak sekali karena memang caleg melihat ternyata banyak masyarakat yang juga pragmatis. Begitu. Kita lihat pada pemilu 2014 banyak tokoh-tokoh ya, bahkan yang setiap hari di media tampil tidak menang. Kita bisa sebut banyak lah, Priyo Budi Santoso, Pak Marzuki Ali, banyak sekali. Itu catatan 2014. Yang menang yang bayar-bayar maksudnya? Tidak juga, tidak semua. Tapi memang harus diakui pemilu 2014 banyak caleg yang menjadikan uang sebagai instrumen pemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata masyarakatnya justru lebih pragmatis. Saya kaget juga ketika datang di satu desa, baru bicara 5 menit, mohon maaf dari karangan wanita yang saya yakini lebih militan, lebih setia, lebih jujur, malah lebih berani menyampaikan, apa dia bilang? Amplopnya mana? Begitu. Jadi langsung saja, sangat vulgar. Saya agak shock ketika itu. Untung saya bawa kerudung sebagai souvenir. Saya bilang, ibu saya nggak ada amplop, tapi kalau kerudung saya ada. Saya beli kerudung dan abang yang 67.000, ya saya bagikan itu sebagai sebuah souvenir saja. Begitu. Dulu-dulu Anda merasa masyarakat tidak akan sevulgar itu meminta uang kepada caleg? Tidak sevulgar gitu. Bahkan dulu-dulu caleg yang lebih proaktif dibandingkan masyarakatnya. Ada satu desa, Wanipiro. Jadi dipilihnya, proses pemilihannya sudah berdarah-darah seperti itu. Tetapi ketika sudah dipilih, apa yang terjadi di DPR? Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Wakil rakyat harus memperhitungkan. Ya arek kita ditopeng. Di hari pertama DPR dilantik, yang seperti itu, Cawontong? Ya saya nggak heran, karena menurut survei saya barusan ini. Saya tuh kalau survei kadang-kadang waktunya nggak saya batasi gitu. Kapanpun itu bisa saya survei, saya anggap menerawang survei. Aja menerawang. Ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kesimpulannya saja saya bisa tarik. Ketika Mbak Najwa tanya tadi, apa yang diingat tentang pileg kemarin? Mereka berdua sama sekali nggak ingat pemilihnya loh, nggak ingat rakyatnya loh. Yang diingat hanya proses menangnya. Padahal kan harus diingat rakyatnya. Kalau ingat rakyatnya, nggak bakal ini. Kalau yang diingat rakyat yang memilih. Jadi ini contoh yang tidak ingat, wakil rakyat yang lupa rakyat. Nggak ingat rakyat, mewakili apa? Kita nggak berantem kok sebagai rakyat. Dia mewakili siapa? Ya. Mas Budiman, malu tidak melihat tadi? Ya harus. Mewakili siapa katanya? Saya kan 2 periode ya, ini periode kedua. Pada periode pertama dulu waktu 2009 tidak terjadi proses seperti ini. Tidak terjadi proses seperti ini karena sebelumnya sudah ada semacam gentleman agreement, kesepakatan pada waktu itu ya, bahwa pemenang pemilu legislatif itu mendapatkan posisi sebagai pimpinan DPR. Jadi ada semacam kesepakatan partai politik sehingga pada waktu ketika Partai Demokrat
menang pemilu legislatif tahun 2009, sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa Partai Demokrat menjadi ketua. Nah, pada saat 2014, kesepakatan yang sudah berjalan bagus itu tiba-tiba berubah. Tatkala kemudian kebetulan partai kami dari PDI Perjuangan menang, tiba-tiba ada desakan untuk mengubah konsensus atau kesepakatan yang memang selama ini sudah bagus. Tapi kan bukan hanya pada saat itu, iya itu yang ramai sekali, ya, tapi berlangsung beberapa lama sampai sekarang DPR kita nggak ada satupun hasil keputusan yang diambil tuh. Saya mau lempar ke Mas Jayadi Hanan, Mas Jayadi Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), saingannya Cak Lontong Institute. Mas Jayadi, itu tadi potret yang akan kita lihatkah sepanjang tahun ke depan? DPR yang seperti itu ribut-ributnya yang kita lihat di 2014? Ada 3 jenis pertarungan di DPR itu. Ini baru pertarungan jenis pertama, langkah pertama. Jadi pertarungan jenis pertama adalah pertarungan soal menentukan mekanisme, termasuk struktur. Nah, mereka bertengkar soal struktur. Bagaimana memilih struktur, mereka tidak sepakat soal mekanismenya. Itu yang terjadi. Tapi mekanisme pertarungan pertama sangat penting karena dia menentukan apakah pertarungan kedua dan ketiga bisa dilakukan. Ibarat tinju, saya mengibaratkan pertarungan pertama ini pertarungan untuk membangun ring tinjunya. Jadi mereka nggak bisa bertinju karena ring tinjunya belum ada. Dan ini adalah ring tinju yang ini ring tinjunya baru terbentuk. Makanya kata Najwa tadi, belum ada keputusan, belum bertinju kok. Jadi belum ada yang menang yang kalah. Itu satu. Yang kedua kemudian setelah ini terjadi, setelah ini selesai, pertarungan akan dilanjutkan dengan pertarungan soal perbedaan dan pertentangan soal kebijakan-kebijakan eksekutif dan kepresidenan eksekutif. Ketiga, pertarungannya itu adalah pertarungan kepentingan antar partai politik yang ada di DPR. Jadi kesimpulannya kita masih akan melihat pertarungan ini, tapi kita berharap pertarungan ke depan itu tetap keras, ya, tetap saling menguji ide masing-masing, tapi hasilnya substantif dan kata Cak Lontong berdasarkan hasil surveinya itu tadi, itu harus mengingat-ingat rakyat gitu. Ingat-ingat rakyat. Mas Riza, yang tadi saya katakan sampai sekarang tutup masa sidang belum ada satupun keputusan yang berhasil diambil oleh teman-teman Anda di DPR, kan? Saya kira itu satu proses yang memang harus dilalui oleh bangsa Indonesia dan saya meyakini ini satu proses yang saya anggap baik karena memang berakhir dengan baik. Lebih baik kita... Sudah berakhirkah? Sudah bisa dijamin saya kira sudah bisa dibilang berakhir ya, karena perebutan soal kasus MD3 dan lain saya kira sudah berhasil. Jadi memang perebutannya perebutan kekuasaan ya? Ya harus diakui di situ memang ada kompetisi. Jadi kompetisi atau ribut kemarin saya kira masih hal kecil. Nanti ada perebutan yang lebih luar biasa. Akan lebih besar lagi ributnya nih? Oh iya tentu lebih besar dalam arti adalah perdebatan tentang ide dan gagasan. Asal bisa dijamin memang perdebatannya soal ide dan gagasan. Iya, contoh nanti soal Perpu, soal BBM, soal macam-macam itu akan terjadi perdebatan yang cukup keras. Di DPR itu memang harus keras, yang penting tetap santun. Nah, ini masih santun apa tidak santun kerasnya? Kalau menurut saya yang di mana ini? Yang di sini. Kalau yang di sini masih santun. Kalau menurut saya ini masih. Kalau yang kita lihat tadi sudah mulai agak nggak santun lah. Suri tadi baru bikin ring tinju sudah bertinju. Berarti mereka lupa bahwa tinju itu harus di ring gitu kan. Yang terjadi, yang kita lihat menonjol adalah partisipasi masyarakat dan juga nuansa kompetisi yang sangat kental. Kesemuanya itu menguji kedewasaan berpolitik kita. Dan saya ingin undang ke meja mata Najwa salah seorang yang sangat intens terlibat dalam proses Pilpres kemarin, yang kini dipercaya menjadi anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Kita sambut Anies Baswedan. Kami tadi sudah memulai dengan para anggota DPR, Mas Budiman dan Mas Riza. Mas Anies, tadi saya di awal memulai dengan menanyakan apa yang paling diingat dari keseluruhan perjalanan bangsa di 2014 ini. Dari Anda pribadi, 2014 apa yang diingat? Pilpres yang intensif sekali dan polarisasinya kuat betul di masyarakat. Tapi begitu keputusan sudah diambil, semua menerima dan sekarang pemerintahan, masyarakat, jalan yang bisa jadi contoh buat banyak demokrasi di dunia. Ketika Anda bilang semua sudah bisa menerima, itu betul-betul semua sudah bisa menerima, tampaknya masih ada yang belum move on, Mas? Masa? Iya. Cak Lontong, semua sudah bisa menerima? Kalau dibilang semua, saya nggak yakin bahwa itu semua. Tapi ada yang masih pasang foto presiden yang lain loh Pak. Di kantor-kantor tertentu itu ada. Kantornya dianggap menerima nggak?
Saya survei saya. Tergantung Anda jadi pasang Anda pasang. Bukan foto bahwa presiden yang terpilih itu. Ada memang juga. gini, Nggak bisa move kalau- on mungkin ya ini istilahnya. Kalau 100% tentu akan ada, selalu ada yang anomali, itu pasti Ya, ada. ya. Tapi kita bicara secara umum. Dan secara umum itu pihak-pihak utama misalnya yang terlibat di dalam Pilpres, tentu ada perasaan harusnya si A, harusnya si B, itu pasti ya, normal, itu akan ada. Tapi kalau kita lihat kedamaian di dalam proses politik, tadi disebutkan hingar-bingar DPR, ya memang Wajar perdebatan terjadi. itu wajar. Tapi kalau kita perhatikan, begitu banyak negara lain yang mengalami perbedaan politik dan berujung pada kekerasan, berujung pada pertumpahan darah, berujung pada kekerasan yang menyakitkan buat semua. Kita di Indonesia, kalaupun terjadi, ya saya belum mau terima, itu ekspresinya ekspresi misalnya kayak foto tadi, atau kritik, yang sesuatu yang normal. Anda lihat di Mesir, Anda lihat di misalnya banyak negara-negara Timur Tengah hari ini, karena ambang batas itu nggak ada, dol kalau bahasanya. Jadi kalau sudah berkonflik itu betul-betul habis-habisan tanpa batas, yang akibatnya rusak seluruh kepentingan. Di Indonesia itu ada, dan kita lihat tanda-tandanya hari ini. Oke, kita akan lihat juga, tadi Mas Anies katakan, tidak ada juga yang memang tidak boleh dilupakan, dan memang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Salah satunya adalah perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara tim sukses. Kita lihat cuplikan di Mata Najwa episode Jokowi atau Prabowo. Mas Jayadi Hanan, hingar-bingar negeri ini di 2014 sempat ada peristiwa yang tadi kita saksikan bersama. Itu seberapa jauh itu menurut Anda akan bisa mempengaruhi proses demokrasi ke depannya, kalau kita bicara apa yang terjadi tahun ini dan apa yang kita harapkan terjadi tahun depan? Ya, jadi ini salah satu tonggak bagi demokrasi Indonesia ya, ke depan. Tonggak yang termasuk tonggak kemajuan setelah 98 ya. Untuk pertama kalinya tahun 2014 kita mengakhiri pemilu presiden, menghasilkan presiden baru dengan orang yang benar-benar baru ya. Sistem kita sudah baru, nah sekarang presidennya juga orang-orang baru. Dan lebih dari itu, kita mengalami transisi yang betul-betul dalam kacamata perbandingan politik ya, itu betul-betul smooth, betul-betul berlangsung dengan sangat baik. Satu hal yang juga perlu dicatat dalam proses Pilpres tahun ini adalah peran Mahkamah Konstitusi. Kita ada cuplikan Mata Najwa ketika mengambil episode di balik pilar konstitusi. Saya mewawancarai Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa berikut ini. Pak Hamdan, pasti saja ada upaya untuk mempengaruhi. Saya ingin Anda jujur malam ini. Apakah ada upaya-upaya itu dari rekan-rekan Anda sesama politisi? Ya, secara sepintas ada, tapi tidak ada yang serius. Misalnya? Ya, misalnya ya, karena ini dua blok yang besar, ya minta ini suara konstituen begitu. Saya katakan, saya tidak memutus perkara berdasarkan pandangan politik saya, tapi saya memutuskan perkara berdasarkan alasan hukum yang ada. Jadi tidak peduli dengan pandangan politik, tapi hukumnya apa. Mas Anies, ketika konflik diselesaikan dalam satu lembaga atau satu institusi, itu tanda-tanda kita sudah dewasa sebagai bangsa. Iya, dan Mahkamah Konstitusi kita, meskipun sempat ada hempasan besar tahun lalu ketika ketuanya menghadapi masalah, membuat masalah korupsi, tapi Mahkamah Konstitusi sendiri bisa berjalan dengan baik. Kalau kita lihat background dari hakim-hakimnya, sebagian adalah hakim-hakim yang latar belakangnya partisan. Tetapi ketika mereka memutuskan, mereka sing-singkan pandangan partisansip itu. Dan mereka melihat, seperti dikatakan Pak Hamdan Zulfan tadi, mereka melihat pure dari perspektif hukum. Nah, ini juga salah satu tanda bahwa demokrasi kita mengalami pendewasaan. Saya malah melihat institusionalisasi pengambilan final, keputusan final di MK
salah satu tanda-tanda pendidikan demokrasi sudah berjalan. Manusia sampai soal bola. Saya ingin bertanya ke Mas Tama S. Langkun, Anda Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mas Tama. Catatan ICW, kita bicara soal mafia, apa saja? Kalau kita lihat sepanjang tahun 2014 ya, di 6 bulan pertama saja, itu sudah kelihatan bahwa tersangka karena kasus korupsi ini banyak. Kalau kita hitung 4 tahun terakhir, kita bisa satu tahun lah ya, rata-rata itu orang ada 1.100 yang jadi tersangka karena korupsi. Ada yang tipologi mereka ngambilin sektor-sektor pengeluaran negara. Misalnya kayak pengadaan barang dan jasa, yang gampangnya kasus Hambalang. Gimana mau belanja gedung dan segala macam ada korupsi di sana. Nah ini yang paling sering diungkap oleh penegak hukum. Yang belum terkejar adalah mereka-mereka yang ngambilin sektor penerimaan negara. Contohnya apa? Ada migas diantaranya. Ramai-ramai kita dengar soal bagaimana kerja tim mafia migas. Kan pertanyaan sederhananya, kalau mafianya kelihatan, mafianya ketangkep, itu mau diapain? Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Tama. Dua wakil rakyat melihatnya seperti apa? Tahun 2014, oke, diakhiri dengan pemerintahan baru yang ketika berjanji dulu bukan janjinya spesifik mengatakan akan memerangi mafia di segala sektor. Ya. Partai Anda, Mas Budiman? Saya kira hal yang perlu dilakukan adalah sumber-sumber ekonomi mafia yang besar, migas, pengadilan, dan politik. Saya kira 3 hal itu yang harus diprioritaskan. Migas, peradilan, dan politik. Apa upaya yang akan berbeda dilakukan? Karena keinginan itu juga sudah ada di pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Nomor satu ini ditekankan secara eksplisit. Kemudian yang kedua, memang kita semua harus berubah. Jadi jangan saja pemerintah yang punya tugas untuk memerangi korupsi, mafia itu, tetapi seluruh komponen masyarakat. Media punya peran, dan media sangat penting sekali karena saya melihat mafia-mafia ini bisa hidup dengan leluasa ketika ketidaktransparansian itu adalah praktek umum. Karena tidak ada transparansi, maka memudahkan sekali untuk hidup. Cukupkah itu ICW melihatnya, Tama? Yang kita lihat adalah bukan hanya sampai di situ harusnya. Misalnya kalau memang Pak Jokowi punya keseriusan ingin memberantas dalam tanda kutip mafia-mafia tadi, maka dia harus punya alatnya. Saya melihat bahwa wajah presiden itu ada pada kepolisian dan kejaksaan. Gimana treatment mereka terhadap kepolisian kejaksaan? Saya percaya kalau kemudian kepolisian ada treatment atau perlakuan yang serius membenahi mereka, maka upaya-upaya perlawanan sama mafia itu bisa dilakukan. Begitu juga dengan kejaksaan. Jadi pembentukan tim-tim ini akan efektif tidak? Saya rasa ujungnya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dibuat oleh Pak SBY misalnya. Ada dulu ingat dengan tim mafia hukum. Apa hasilnya? Saya ingin mengatakan bahwa sebuah negara yang paling berhasil memberantas mafia dengan sejarah yang panjang adalah Italia dengan 2 korban 2 partai politik. Dan kita tahu satu lagi negara Meksiko yang hari ini menjadi korban mafia. Kartel-kartel menguasai wali kota dan membunuh aktivis mahasiswa. Kita sudah sejauh itu? Belum sampai sejauh itu, tetapi peluangnya ada. Peluang itu jika tidak ada segera institusionalisasi, bukan sekedar tim ad hoc. Saya sepakat. Institusionalisasi kejaksaan dan institusionalisasi kepolisian. Itu menjadi penting, dan saya berharap Pak Jokowi menjadi berbeda dari sebelumnya ketika dia mengambil jalan institusi mainstream untuk mengatasi kejahatan ini, bukan sekedar institusi ad hoc. Yang jelas kalau bicara mafia memang sudah betul-betul merasuk ke semua lini. Yang terakhir Mata Najwa kemarin kita bicara soal mafia bola. Saya ingin tanya Anda Calotong, dari sekian banyak begitu ya, mafia yang masuk ke berbagai lini, mana yang paling dekat di hati Anda? Paling galaunya tuh yang mana? Ya sebenarnya kalau yang di jangkauan saya sebenarnya sepak bola ini, karena itu di jangkauan saya ya. Tapi kalau saya melihat, saya akan membangun dari sisi mafia dulu ya. Karena saya survei 100 mafia. Dan ternyata 100-100-nya itu nggak ngaku mafia. Itulah memang. Karena kalau ngaku memang berarti bukan mafia. Di Indonesia apapun, bahkan bola yang kalau didiemin aja bisa gelinding itu diurusin sama mafia. Itulah hebatnya Indonesia. Makanya saya bilang, kalau dari sisi mafia memang Indonesia itu karena luar biasa jadi potensial. Karena kalau nggak dibikin kacau oleh mafia, semua belajar di Indonesia. Jumlah penduduk ke-5 terbesar di dunia. Tapi walaupun kita jumlah penduduk banyak, kita tetap
ngikuti aturan kok, yang main bola cuma 11 orang kok. Ya kan? Sama 12. Itu kan luar biasa Indonesia. Jadi Anda mau kalau diminta jadi anggota tim mafia pemberantasan pemberantasan mafia bola mau? Saya jawab sekarang, saya mau. Walaupun saya belum tahu nanti cara berantas gimana, saya mau dulu. Saya mau dulu. Saking cintanya. Karena menurut saya Indonesia itu nggak ada sepak bola. Kita ngomong Jerman yang juara dunia kemarin, dia kalah kok, pernah kalah lawan Brasil, pernah kalah lawan Inggris, lawan Prancis pernah kalah. Indonesia belum pernah loh kalah lawan Brasil, belum pernah kalah lawan Inggris, lawan Jerman juga belum pernah, karena memang belum pernah bertanding. Tahun ini tahun dimana pemimpin daerah yang bagus-bagus bermunculan. Kemudian kalau dulu saya sempat berbincang dengan Mas Anies dan juga dengan beberapa tokoh, tampaknya dulu kalau ditanya idolanya siapa, idolanya artis, idolanya mungkin pemain sinetron. Tapi sekarang anak-anak muda idolanya pejabat-pejabat publik pun menjadi idola. Ini tren positif kan? Ketika pejabat publik kita memang sudah dilihat sebagai orang yang bisa menginspirasi. Ya, betul. Itu satu tren yang positif. Dan itu akan memberikan trigger yang lebih kuat lagi kepada para penyelenggara pemerintahan untuk makin baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Memang persepsi masyarakat kepada pejabat pemerintahan dalam arti pejabat-pejabat eksekutif pusat dan daerah memang lebih positif dibanding dengan politisi dan pejabat pemerintahan di lembaga legislatif. Ini tantangan menurut saya untuk para teman-teman kita di lembaga legislatif. Misalnya pada sepanjang 2014 ini persepsi positif kepada anggota-anggota legislatif dan politisi serta partai politik itu di kisaran 30%. Persepsi positif kepada pejabat-pejabat publik di eksekutif daerah maupun pusat itu di kisaran 70%. 70%? 70. Jadi wajar kalau mereka kemudian banyak tampil di situ. Tapi yang paling penting adalah tampaknya yang diinginkan masyarakat sekarang itu, sudahlah, you jangan banyak janji, you do something for us. Yang konkret, yang real, gitu. Kamu mau pencitraan, mau apa itu soal lain. Pokoknya kamu melakukan sesuatu yang real, konkret kepada rakyat, maka kami akan apresiasi. Itu saya kira pesan moral yang ada. Oke. Contoh survei Anda juga seperti itu? Ya benar sekali bahwa kadang-kadang karena rakyat itu selama ini menurut saya kan hanya menerima imbasnya. Apapun yang terjadi itu rakyat harus bisa menyiasati supaya bisa tetap hidup. Itu yang bisa dilakukan rakyat. Jadi ketika ada petugas negara dalam hal ini pemerintah atau siapapun yang bisa memberikan sesuatu pada rakyat, saya yakin pasti langsung diapresiasi. Karena lebih gampang mencintai yang di eksekutif daripada yang di legislatif. Anda setuju? Ya, kalau itu secara kasat mata, karena yang mungkin yang terlihat lebih bekerja buat mereka kan yang berantem itu kan yang dilihat berantemnya, bukan hasil undang-undangnya gitu. Padahal untuk bekerja itu juga sebenarnya dibutuhkan undang-undang. Mas Anies, Anda mau komentar soal tahun 2014 ini, tahun di mana tokoh-tokoh publik tampak bermunculan, pemimpin-pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, itu mereka yang terutama lebih menonjol? Pemimpin-pemimpin daerah yang baik itu sudah bermunculan lama. Tetapi ketika tahun 2014 ini, media nasional memberikan panggung bagi mereka. Hanya selama ini kita selalu terkonsentrasi pada figur-figur di Jakarta. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai melebarkan nih. Pak Nurdin, Bantaeng misalnya. Beliau bukan di Makassar ya, di Sulawesi Selatan ke Bantaeng itu jauh. Dulu kita tidak menjangkau tempat-tempat itu. Nah, jika sekarang kita memunculkan figur-figur ini, membuat kita lebih optimis bahwa kita masih punya banyak stok orang baik untuk jadi pemimpin di Republik ini. Insya Allah banyak stok orang baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mas Anies Baswedan. Calon Tong, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa atas mencerahkan sekali survei-survei dan juga perspektif Anda. Tepuk tangan untuk Calon Tong. Dan juga tepuk tangan untuk dua politikus muda kita, Mas Budiman Sujatmiko dan juga Mas Ariza. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat bekerja, semoga tidak ribut-ribut lagi.